Hai. Yo. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Setelah minggu sebelumnya kita horor. Sebelumnya horor. Kita minggu ini horor lagi. Yang cerita juga nih, ada yang berbagi pengalaman Ada nih. yang berbagi pengalaman nih, seru nih. Saya mau ceritain langsung nih. Jangan dulu, kita opening belum beres. Buat dia terlalu semangat Iya, gitu, semangat ya. karena cerita horor nih menarik gitu, banyak yang nonton. Ya, jangan lupa buat kalian like, comment dan subscribe. Karena itu bikin kita semangat ya. Buat konten lagi, menghibur kalian semua gitu, gratis itu subscribe itu kata Atta Geledeg gitu. Oh siap. Konten horor part 2 kali ini teman kita Rama sudah Ada yang ini. meminta cerita kepada teman-teman kalian. Ada yang DM, ada yang email juga ya buat kalian yang Bisa juga loh. bisa juga cerita horor Nanti kalian. kita cantumin di deskripsi ya, email, Instagram dan yang lain-lainnya. Kalian Nanti bisa kalian kirim aja cerita horor kita kalian. berbagi. Kalau menarik kita Bacakan ya pasti. langsung pastinya. Oke. Tanpa Karena basa-basi ya. yang tanpa basa-basi betul sekali. Cerita horor apa nih dari teman Teman siapa saya nih? sebenarnya saya udah nanya mau disebutin nggak namanya? Sebutin aja lah. Video enggak takut ketahuan. Enggak, kayaknya enggak mau. Dia pengen dipanggil Rade aja. Rade, oke Rade. Jadi Why Rade gitu? nggak tahu ya. Dia mintanya dipanggil seperti itu. Oke, kita ini Hargai privasi ya. privasi. Ade. Jadi ceritanya saya cerita sebagai dia ya. Iya. Jadi saya pergi ada study tour ya Di tour. pas kelas 5 SD. Wah, mudah banget. Kelas 5 SD. Oke. Ini apa nih, laki-laki perempuan? Oh, perempuan. Oke. Lanjut lah. Ngapain ya? Enggak, ngapain kita horor nih, seru, muka serem. Ya. Lucu banget. Horor. Oke. Pas kelas 5 SD tuh study tour seperti biasa ya. Kamu juga pasti pernah kan Iya, study tour. Pas saat itu saya sekolahnya ada di Jawa. Wah, di Jawa. Aduh, jangan dong nanti ketahuan. Apa sih? ya. Jawa tuh banyak kayak saya dengar banyak cerita mistis tuh dari Jawa. Kayaknya seru. Padahal Jawa di sini di Bandung juga kan di Jawa Barat ya. Lucu dia. Jawa. Ini nih, terus. Oke sih. Pas itu saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Sekolah mengadakan study tour ya. Oke. Seperti biasa lah, kayak kita senang-senang naik bis, kumpul subuh seperti biasa. Iya pasti. Nunggu yang telat datangnya jam 7 baru datang. Itu mah budaya yang ada di Indonesia itu memang susah dihilangkan. Seperti itu. Apa? Oh iya. Biasa lah nyanyi. Ya tangan di lantai puncak gitu lah. Iya. Terus tuh saya Ini mistis lagi. Saya kenapa? Saya tuh gimana ya? Jadi pas kita tuh study tournya ke Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur. Oke. Ya, semoga benar. Agak lupa. Nah, saya tuh di sana tuh sampai malam ya. Oke. Pas di saat di sana saya melihat Apa tuh? Melihat sosok Wow, sosok apa tuh? kuntilanak ya. Wow, kuntilanak. Dia pasti lagi ngerondang gitu ya. Iya, itu lah. Saya terus pas pulang. Enggak, pas masih di sana juga. Oh, masih di Sama tempat. seperti cerita Anda yang minggu sebelumnya. Apa yang itu? mendengar ketawa. Oh, yang mendengar ketawa mistis kan. Sama itu. Wah, parah. Itu ketawa horor loh. Serius ini mah. Saya di sana tuh langsung takut ya. Wah, jelas itu. Pasti. Saya juga waktu minggu kemarin tuh nyerita ini serem kali, serius. Ya dia cuma ceritanya gitu doang ya. Aduh maaf ya. Aduh. Tapi dia ada kasih cerita lain juga. Apa? Ini cerita dari tetehnya. Tetehnya. Wah, bagus juga ya buat kalian teman, teteh, kakak semua. Minta semuanya Mintalah cerita. Bapaknya punya. Bapaknya
bapaknya galak ceritanya. Ya mau curhat ya. Nih yang mau curhat atau punya cerita menarik tentang Curhat kehidupan. tentang cinta juga SMA, boleh. ya. Boleh. Kita bisa ada solusinya. Wah, asik solusinya. Dokter Kayak cinta. apa? Dokter cinta. Ya, tulis aja cerita kalian. Nih yang kedua nih cerita dari tetehnya ya. Oke. Pada saat itu ini ceritanya sebenarnya kentang banget ya. Langsung tiba-tiba ketahuan gitu. Wow. Ceritanya tuh nggak bener. Jelek yang ceritanya. Gimana? Jadi saat itu pulang kerja. Pulang kerja. Biasalah capek. Pasti capek. Di perjalanan menuju rumah. Tepatnya hampir di depan rumah. Di depan rumah. Mendengar suara nangis. Wow. Wih, astagfirullahaladzim. Serius ya, itu serius. Itu yang sumpah. Itu denger gak? Ada yang denger gak? Nangis. Wow. Enggak itu sumpah ini enggak jual demi apa. ada yang ngomong Demi saya ganteng. Enggak ini serius. Iya parah. Ini serius ya. Ini enggak. Coba kalian putar-putar ya. Putar balik ya. Mungkin ketahuan dia audio kan. Gila deg-degan ini. Oh my god. Udah konten terakhir horor ini. Udahlah, ganggu lah. Iya. Cuma cerita doang. Merinding. Serius. Oke, lanjut. Jadi dengar nangis itu. Jadi gitu. Terus ada lagi nih ceritanya. Dia cuma cerita pas kejadiannya aja ya. Oke. Pas saat itu sama kayak kamu, diam di rumah sendirian. Di rumah sendirian. Nah, tidak ada orang tua, lagi pergi juga. Dia lagi ngerjain PR. Lagi nih. Tiba-tiba ada bayangan gitu. Yang ngeliat nggak ada siapa-siapa tapi. Oke. Dan dia terus sama ada suara nangis lagi akhirnya. Wah parah. Gila horor banget. Horror. Enggak. Bukan nangis sih. Apa dong. Tapi diliatin katanya. Wah parah. Gila. Kalau diliatin saya udah angkat tangan sih sebenarnya. Saya agak gini. Saya lebih baik Suara aja sih sebenarnya. lebih baik enggak sih? Lebih baik enggak, tapi kalau diliatin tuh kayak lebih merinding aja. Itu cuma gitu doang ceritanya. Kalau dari teman Bayu gimana? Ada teman Bayu ya mungkin. Ya ini kejadian malam kemarin. Malam kemarin ya cerita biasa aja lah sebenarnya. Saya tuh lapar beli nasgor lah jam 12. Berapa yang 12 ribuan? 13.000. Oh 13 ribu. Saya ya ini mah cerita dikit aja lah ya, nambah durasi. Saya tuh saya tuh pergi jam sendirian. Saya mesen tuh nasi goreng. Pulang lah, singkat cerita pulang. Itu udah malam. Jam berapa? Jam 12 lah, jam 12. Iya, saya lapar jam 12 ya. Horor kali itu. Lebih horor itu. Saya tuh ngelewatin restoran mie kocok gitu. Oh ya. Itu nggak tahu. Itu semuanya udah sepi. Sepi nggak ada siapa-siapa. Udah dikunci. Wah itu ada yang tarik kursi anjir. Di mana itu tadi? Kamu kayak suara narik kursi. Terus saya lihat kayak gerak-gerak. Wah ini mah hansip sih. Saya mikirnya positif aja. Ya. Gerak-gerak. Suaranya kalau makin kencang. Karena saya penakut. Saya lari aja. Saya lari serius itu. Soalnya depannya tuh puskesmas ya. Apa sih puskesmas? Oh gitu. Ya gitu. Apotek. Enggak. Oh puskesmas. Iya, serem banget itu asli. Gak bohong. Enggak ini serius. Nih, tapi saya mau nanya ini. Kalau soal pamali gitu percaya nggak misalnya jangan nyapu malam-malam nanti rezekinya kesapu. Jangan menurut saya telat nanti rezekinya dipatok ayam. Ini kalau ayam berkokok di jam tidak normal itu katanya ada setan. Saya percaya nggak percaya sih, itu kayaknya kayak buat ngasih tahu anak-anak gitu kan. Ya saya sebenarnya percaya nggak percaya sih. Itu mah kayaknya kolot baheula, mungkin kata orang Sunda mah kolot baheula. Berpikirnya tidak rasional ya. Ya bukan tidak rasional, mungkin karena ya kan dengan cara memberitahu mistis. Skalanya dulu masih dihubungkan dengan mistis kayaknya gitu.
kayak udah balik jangan keluar maghrib nanti diculik kalong wewe. Nah, saya punya cerita nih kalong wewe nih. Kalong wewe. Jadi katanya yang kalau kita ketemu kalong wewe itu ada ciri-cirinya. Kalau saya dapat cerita nih, kalau kalong wewe itu kalau ada kalong wewe pasti ciri-cirinya bau pandan. Enggak serius ini. Kenapa Anda ketawa? Itu jokes SMP Pak. Enggak serius, katanya bau pandan terus mukanya tuh. Woi, ini saya penonton. Saya nyeritainnya merinding, saya nyeritainnya takut, dia malah ketawa berdua. Itu jokes. Enggak serius kok, saya jadi merinding ya. Jadi ya pokoknya. Jadi dia bau pandan, kukunya panjang terus mukanya berantakan, payudaranya ngegapui sampai ke bawah. Dan katanya kalau ini di gunung kayaknya lebih di sini di gunungnya. Kameramen malah ketawa tuh. Kalau kita udah ngelihat kalong wewe itu, jadi kita harus seakan gak boleh ngelihat nih. Misal Anda kalong wewe nih, dan saya nggak boleh. Jadi saya pura-pura nggak lihat Anda aja gini. Jadi nggak boleh terlalu menatap ya, nggak boleh gitu katanya. Langsung buang muka aja. Buang muka aja. Kalau ya itu katanya nanti dibawa ke dunianya katanya. Ayo. Nah, buat yang lagi-lagi motor. Nah, buat kalian gitu yang suka minta-minta ke pocong, ngapain gitu? Minta-minta ke itu mah aduh, bodohan menurut saya. Pembodohan menurut saya itu. Minta ke pocong. Betapa. Iya. Mungkin dulu budaya sih. Ngepet gitu ngapain? Nih ya, betulan Anda ngomong ngepet. Ih, gila, tunggu kita sih. Tunggu. Apa? Misalnya ngepet ya. Iya, ngepet. Pasti kan ngepet tuh kan ke rumah orang ngambil uang kan? Iya. Pertanyaannya. Oke. Simple as like that. Iya. Kenapa nggak ke ATM? Iya benar juga ya. Bener juga. Di sana lebih banyak ya. Mukanya nggak kelihatan juga. Iya ya, bener juga. Dia kepikiran kan? Nggak kepikiran ya. Kenapa? Kayaknya harus kita bikin ngepet modern kayaknya. Kasih pelatihan dulu kayak. Kita jadi ngepet ada jadi Bobby saya suruh ada. Kampret. Enggak. Males banget sih kalau. Wah parah sih. Serem kali. Serem. Kenapa kita? Enggak. Saya punya cerita juga. Cerita dari kakak saya. Kakak saya yang pertama. Yuk. Cerita katanya dulu kalau nggak salah tuh ada anak buahnya. Anak buahnya tuh. Kerja di mana dulu kakak saya kerja di Aceh. Oh iya. Biasa aja. Saya kerja di Aceh. Itu hutan. Nah, anak buahnya itu baru pindah ke Aceh. Katanya dia tuh stres. Soalnya suka ngobrol sama yang gitu-gitu. Setan ya, gitu. Kakak saya sama temen-temennya nyangkanya dia tuh stres. Ternyata pas ditanya lagi sama kakak saya, ternyata dia lagi ngomong bener sama penjajah. Masa sama tentara Belanda katanya. Dia ngobrol di dapur rumah kakak saya. Gila. Pak. Itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Ya, nggak tahu saya. Dia pokoknya ngobrol. Serem kali kan kita. Terus dia juga pernah bantuin musir. Katanya di rumah teman kakak saya itu kok ngesang. Selalu diambil gitu makanannya. Terus dia negosiasi lah dengan yang begitu-begitu. Nah, akhirnya mungkin berhasil ya, karena saya juga sebenarnya penasaran tapi takut gitu. Pengen kayak ngebuka-buka indra gitu, tapi buka-bukain. Menurut saya mah nggak perlu sih. Nggak perlu ya. Buat apa sih? Iya, sebenarnya buat apa? Kalau Tuhan kasih mah udah. Katanya kalau anak indigo itu sebenarnya harus diruqyah. Kenapa? Nggak tahu juga. Saya dengar dari Ustadz Somad. Iya. Abdul Somad. Was. Katanya kalau anak yang indigo kayak gitu tuh sebenarnya itu tuh harus diruqyah katanya. Menurut saya sih yang sering di YouTube ini ya, yang apa ya, yang wawancarai setan kayak gitu. Iya. Itu sliding setan, mukul setan. Nah, itu apa sih itu? Berlebihan. Clickbait itu. Iya. Berlebihan. Bisa Bayu mendengar suara aneh, tapi itu tadi beneran. Tapi itu saya sumpah beneran loh, anjir gila. Ini konten terakhir horor lah. Ngeri juga ya.
Mungkin segitu saja ya. Oh, Saya belum. ada- Belum, masih ada cerita. Seperti biasa ya, seperti episode sebelumnya saya ngasih kultum juga kan. Jadi gini. Kultum. Udah 7 menit tapi ini nggak ada 7 menit. Ya. Menurut agama saya juga. Iya, Agama saya Islam ya kan ya. Iya. Apa tuh? Wah, menghela napas berat kayaknya. Tunggu saya inget tuh. Wah, lupa kayaknya Pak Tarno. Beli pita nih. Aduh, karena saya tiba. Ngeblank kayaknya. Ini gara-gara tadi ada suara. Ada suara nih. Duh, maaf kultumnya dibatalkan. Oke, segini saja video Ya. kali ini. Kita akan usahakan lah ada Cerita konten yang horor lebih lah. menarik ya. Kalau kalian ingin konten ini selalu ada, Kalian bisa berbagi cerita berbagi cerita horor, tulis saja di DM di DM kita atau di email kita bisa, iya bisa. atau misalnya kalian punya kontak salah satu dari Kami bisa kontak saja iya. Mas Saya emang Baik. nggak ngerti, saya emang orang yang fast respond, apalagi ke perempuan. Bercanda. Udahlah segitu aja ya. Ya segitu saja. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Lonceng jangan lupa. Lonceng ya. Yo yo yo.